Shalom saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, Senin 13 Desember 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan telah mengasihi dan memberkati kami sepanjang malam. Hingga pagi ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat 21, dan yang kedua Injil Lukas pasal yang pertama ayat 58. Untuk Mazmur saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan bagi kita. Jangan membiarkan orang tertindas dipermalukan. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul tidak akan dipermalukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak adalah milik pusaka dan harta yang dipandang sangat berharga, bahkan sejak pada zaman Zakaria dan Elisabet. Bahkan dalam tradisi serta budaya mereka pada waktu itu, apabila suami istri tidak mempunyai anak dalam kehidupan pernikahan mereka, maka pasti itu menjadi pergumulan yang sangat besar. Sebab tidak punya anak dalam sebuah keluarga dipandang sebagai aib dalam budaya mereka pada waktu itu. Maka bisa dipastikan ketika Zakaria dan Elisabet belum juga mempunyai anak dalam usia yang sudah sangat lanjut, maka mereka pasti menghadapi tekanan batin yang hebat. Namun demikian, Zakaria dan Elisabet tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan firman Tuhan dan mereka hidup dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan mereka, ketaatan mereka, dan kesalehan mereka kepada Tuhan di tengah tekanan hidup yang mereka jalani, rupanya mengubah keadaan mereka yang tanpa harapan menjadi sebuah sukacita yang besar, oleh karena mujizat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dalam usia yang sudah sangat lanjut, yang sudah tidak mungkin bagi Elisabet untuk mengandung dan melahirkan anak, rupanya ia bersama dengan suaminya Zakaria menerima sebuah karunia Tuhan yang luar biasa. Elisabet mengandung anak yang akan mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal ini tentu menjadi mujizat Allah yang luar biasa bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang kita baca, tidak hanya mereka, Elisabet dan Zakaria yang bersukacita, tetapi juga tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya juga bersukacita oleh karena kasih dan perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuktikan bahwa sungguh mujizat itu nyata terjadi dalam kehidupan mereka. Dan dalam bagian ini kita melihat, kita mendengar, kita membaca bahwa Tuhan tidak membiarkan hamba-Nya yang tekun dan taat serta setia di dalam kehidupan imannya dipermalukan dan hidup dalam aib. Melainkan Ia, Tuhan Allah, mengangkat dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan tidak membiarkan orang menderita dan tertindas dipermalukan. Tuhan akan mengangkat dan memulihkan mereka. Terlebih lagi mereka yang berseru dan berharap kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini kita sedang dalam pergumulan dan dalam tekanan yang berat? Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami pergumulan dan tekanan yang hebat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Jika hal ini terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar dari kehidupan iman Elisabet dan Zakaria. Tetap tekun hidup dalam iman kepadanya. Mintalah Tuhan mengendalikan hidup kita. Tetaplah hidup dalam kesalehan. Maka yakinlah Tuhan akan menganugerahkan kasih serta karunia-Nya kepada kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 74 ayat 21, bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan orang tertindas dipermalukan, karena Ia mengasihi dan memberi kasih karunia kepada siapa Ia memberikannya. Ia tidak akan menolak atau membiarkan kita, tapi Ia setia menolong dan memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita ketika kita setia, tekun dan hidup dalam kesalehan kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami untuk tetap hidup bertekun di dalam iman. Mampukan kami untuk terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam segala tekanan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan melakukan mujizat-Mu bagi kami. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam bimbingan kasih Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan kami, setiap usaha yang kami lakukan. Kasih Tuhan kiranya memberkati kami semua jemaat Tuhan dalam Ninghyang Abian Base dan saudara-saudara kami yang menderita sakit saat ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Saudara-saudara kami yang menderita oleh karena bencana alam, biarlah Tuhan akan menguatkan dan menghidupkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.